Tuhan, malaikat Gabriel, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi Tuhan melakukan di luar semua pemikiran kodratnya manusia. Maka jangankan abang, orang Israel atau kita katakan orang Yahudi saja, belum percaya Yesus yang kami sembah, Bang. Justru Yesus itu lahir dari negara mereka, dari suku mereka. Mereka aja nggak percaya. Kami aja nggak ada persoalan. Mereka nggak percaya loh, Bang. Ya kan? Mereka nggak percaya. Mereka percaya Yesus itu akan datang. Yesus akan datang. Tapi bukan lahir di kandang domba. Bukan lahir orang yang miskin. Mereka meyakini Yesus itu harus lahir dari orang yang kaya, dari keturunan raja, bukan pembantu. Nah, jangankan abang, mereka aja pun nggak percaya tuh. Tapi masih syukur, ya kan, masih syukur. Bagian daripada kelahiran Yesus itu ada di Al-Quran, itu sangat masih lebih relevan buat kami. Jadi kalau dikatakan nggak percaya, ya sah-sah saja, terserah orang yang mau percaya atau tidak. Jadi gini, Bang, ketika Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan dia menjadi manusia, memang dia telah mengetahui dan telah menyatakan bahwa baik. Saya tanggapi dulu, Bang. Jangan terlalu panjang biar penontonnya nggak ngantuk gitu ya. Jadi begini, Bang. Yesus pernah berkata, kasihilah Allahmu dengan segenap akal. Kan kayak gitu. Akal budimu. Jadi beragama itu harus pakai akal. Ketika Tuhan semesta alam menjelaskan di dalam kitabnya terdahulu, aku begini, aku begitu, aku begini, aku begitu, aku bukan manusia, lalu tiba-tiba ada ajaran Tuhan jadi manusia, itu ajaran dari mana jadinya? Kan kayak gitu. Kalaunya Tuhan Maha Kuasa, saya sepakat gitu. Tapi ada juga sifat mustahil bagi dirinya. Kenapa saya bilang seperti itu? Abang tuh seorang manusia. Kalau abang makan nasi, apakah hal yang wajar? Wajar abang makan nasi karena abang manusia. Nah, kalau abang makan kotoran, apakah wajar? Enggak wajar dan enggak pantas bagi abang, kan kayak gitu. Kalau makan kotoran, betul enggak? Jadi Anda sebagai manusia saja ada yang tidak pantas bagi manusia, apalagi bagi Tuhan. Ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Turun ke muka bumi, menjelma jadi manusia sehingga lemah terikat ruang dan waktu, Bang. Nggak pantas bagi Tuhan kayak gitu. Sudah dibilang dia bukan manusia dulu itu. Ya, berkaitan tentang masalah Yesus yang tidak dipercayai Yahudi, itu pun diverifikasi oleh Al-Quran. Makanya Yesus itu bilang dia meneruskan ajaran dari para nabi, yaitu ajaran Taurat. Dan itu dikonfirmasi di dalam Al-Quran gitu. Makanya hukum Taurat pun kami pelihara dalam Al-Quran. Ada semua 10 hukum Taurat itu dalam Al-Quran, di surah yang berbeda, terus di ayat yang berbeda. Di mana aja? Contoh, jangan membunuh. Kan kayak gitu. Itu ada di dalam Quran, surah Al-Maidah ayat 32. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa membunuh satu manusia, maka dia akan dosanya itu seakan-akan membunuh seluruh manusia di muka bumi. Nah tuh, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Quran surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jangan ada Allah lain di hadapan kamu. Jangan kamu sampai musyrik. Jangan berzina. Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Terus apa lagi? Jangan menyebut nama Allah sembarangan. Quran surah Al-A'raf. Walillahil asmaul husna. Bagi Allah adalah nama yang terbaik. Tidak boleh sembarangan menyebutnya. Apalagi hukum-hukum yang ada di hukum Taurat itu. Jangan mencuri. Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Barang siapa mencuri laki-laki atau perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Jadi semua ajaran para nabi itu ditegakkan di dalam Al-Quran. Yang kagak benar itu diverifikasi, terus yang benar juga diabadikan.
Makanya dalam Injil, dalam Taurat ada kebenaran, ada cahaya, dan cahaya itu dipelihara oleh Al-Quran. Nah, kalaunya Yesus membawakan ajaran, hai Bani Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu Esa. Terus kata Yesus, sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu tiba-tiba ada yang nyembah Yesusnya. Ini ajaran macam apa kayak gitu loh, malah menantang ajaran Yesus. Maka dari itu Al-Quran meluruskan kembali apa yang diajarkan Yesus seperti ini. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Kata Yesus, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Kayak gitu, Bang. Bahasa Abang verifikasi, berarti memang benar bahwasanya ayat itu diambil dari Alkitab ya. Tulisan-tulisan itu diambil dari Alkitab dan diverifikasi, dirubah. Berarti dirubah. Oke, nggak apa-apa. Satu, saya tangkap Abang telah mengakui itu telah diverifikasi. Itu berarti sumbernya dari Alkitab. Oke. Tadi Abang katakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa tadi Abang bilang? Segenap akal budimu. Oke, saya cari-cari ya Bang. Dalam Lukas 10 ayat 27 jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, bukan dengan akal ya Bang. Dalam Markus juga ayat 30, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan kata akal di sini, ke akal yang mana? Kalau kita menggunakan juga kata akal, berarti logika Bang. Kalau kita benar-benar menggunakan kata akal, itulah yang saat ini Bang, banyak orang gak percaya dengan agama Bang. Karena mereka memikirkan agama itu dengan akal. Makanya ada namanya, mereka tidak memiliki agama disebut dengan ateis. Ngapain capek-capek? Pemahaman mereka seperti ini Bang. Kalau terlalu kuat kita menggunakan akal, akhirnya mereka seperti ini. Kalau aku berbuat baik, pasti yang baik dapatku. Kalau aku berbuat jahat, maka aku lebih jahat. Itu akal Bang. Kata akal ini Bang, kemana kita mau tempatkan Bang? Tapi kalau Abang tempatkan dengan bahasa Abang tadi, ngapain menyembah Allah itu? Ada yang 3 di sana, ada yang 2 di sana. Ya, udah menyeleweng. Seperti itulah ajaran daripada ateis Bang. Karena mereka tidak mau percaya dengan apa, tapi mereka tahu ada sesuatu, ada yang berkuasa, ada yang berdaulat. Hanya mereka punya pemahaman seperti ini Bang, ateis Bang. Buat saya. Makanya negara-negara berkembang juga banyak negara-negara ateis Bang. Dan saya tidak pungkiri itu juga banyak dari orang Kristen. Bahkan gereja-gereja yang besar di luar negeri sana itu jadi apa saya katakan jadi rumah, jadi gereja biasa aja begitu, karena mereka tidak percaya lagi, karena mereka sudah pakai logika Bang. Jadi kalau kita beriman Bang hanya menggunakan logika Bang, jangankan Kristen Bang, nanti semua banyak orang yang berlogika Bang. Jadi kata akal ini Bang, kalau kita mau datang seperti Abang lah, seperti Abang mau datang pasti pasti ambil wudhu. Kalau tidak berakal dia Bang, itu orang yang sakit jiwa Bang. Jadi artinya orang yang sehat Bang, sehat jasmani, sehat rohani. Karena kalau bagi Abang ada orang yang misalnya lagi perempuan nih, lagi datang bulan dia. Nah, dia punya akal tetapi dia masuk musola atau masuk masjid, itu bagi Abang kan haram. Ini kata akal, artinya dia pintar Bang. Artinya dia memiliki budi pekerti baik, artinya dia sehat. Jadi kalau Abang tarik ulur rata dengan cara pemikiran Abang, saya setuju saja, karena pun memang akal Abang kan sampai ke sana. Kalau saya berakal itu, saya katakan wanita yang lagi datang bulan, mau jangankan apa, pegang Al-Quran saja mungkin dia nggak bisa, pegang alat untuk mau sholat aja nggak bisa. Itu kan berakal Bang.
Kalau dia tidak ada akal itu bang, itu orang gila itu bang, asal-asal saja. Jadi kalau menurut abang seperti itu, saya katakan sah-sah saja, tidak ada masalah. Silakan abang berpikiran tentang hal yang demikian, yang artinya saya tidak, iman saya tidak berkurang, saya tidak berdosa, dan hubungan kita, keakraban kita, meskipun kita berbeda agama dalam satu tujuan Tuhan yang sama yang kita yakini, hanya mungkin karena saya tidak bisa terima Muhammad abang, dan abang tidak bisa terima kalau Yesus itu adalah Tuhan, no problem. Tapi ada perkataan Allah yang sama, Tuhan yang sama, yang menciptakan. Hanya karena perbedaan sedikit ini saja, ngapain kita bingung-bingung? Kayak apa? Kalau itu saya ya gini, ada sepakat ada tidak. Pertama gini ya bang ya, yang saya sampaikan kepada Anda dulu ketika Anda mengatakan Al-Quran kopas dari Alkitab. Ya, ini adalah saya bantah. Kenapa saya bantah? Karena Nabi itu sudah saya bilang tidak pernah belajar ke Israel, tidak pernah belajar dengan pendeta, tapi dasarnya adalah pewahyuan. Artinya begini bang, ya apa yang diturunkan kepada para nabi terdahulu diturunkan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Itu artinya bukan kopas, tetapi mengulang ajaran dari ajaran yang terdahulu. Gitu bang. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang setujunya saya mengatakan kepada abang, mari kita sembah Tuhan yang sama. Baik bang, begini bang, kalau Tuhan yang sama ya jelas seperti yang diserukan oleh tidak dapat kelihatan, barang siapa melihat dia, dia akan mati. Terus ya ada beberapa sifat juga dari Tuhan, memang dia maha kuasa, tapi ada yang tidak pantas bagi Tuhan yang dia jelaskan. Makanya di dalam agama Islam itu dikenal dengan cara sesuatu memahami Tuhan ada mustahilnya. Kalaunya saya memakai sifat 20, memang ada metode lain seperti ya gini bang, metode dari tauhid rububiyah, terus ada juga uluhiyah, ada asma wa sifat. Saya tidak memakai metode itu, tapi saya memakai metode dari para ulama, yaitu tentang masalah sifat 20, karena saya tidak mau menabrak sifat Allah di dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh para ulama kita. Makanya saya memakai sifat 20 dalam memahami bagaimana itu Tuhan, kan kayak gitu. Makanya saya ngajak dulu berakal gitu ya bang ya. Karena apa? Karena akal ini yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Binatang ya tidak berakal, cuma nafsu, kan kayak gitu. Jadi jangan sampai kita itu sama dengan ciptaan yang lainnya. Kita sudah diberikan anugerah oleh Tuhan, pakai akal kamu. Mari bedakan ini yang baik, ini yang buruk, ini yang Tuhan, ini yang bukan gitu. Nah gitu, itu yang saya ajak Anda untuk berpikir gitu. Untuk berpikir, jangan semua dipukul rata lalu dikatakan sama. Memang apa yang abang katakan itu saya ada sepakat, ada sebagian juga tidak sepakat gitu. Ada sebagian yang tidak sepakat. Mari kita menyembah Tuhan yang satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, yang diajarkan Yesus, yang diajarkan Nabi Musa, yang diajarkan Abraham, yaitu Tuhan yang berkuasa, ya bukan 3 dalam 1 dan bukan manusia. Jadi kayak gitu bang. Jadi tetap kembali yang pertama tadi tentang ajaran sebelumnya. Jadi kan ajaran sebelumnya itu kan udah pasti, itu pasti dari Alkitab itu. Kalau memang itu yang direvisi itu tidak ada kemiripan dari Alkitab, saya juga akan menyatakan berarti itu bukan Alkitab kami bang, itu bukan ajaran kami. Tapi karena direvisi itu adalah bagian daripada besar daripada Alkitab, sekalipun abang menyangkal itu bukan dari Alkitab, no problem. Tapi ajaran sebelumnya itu ya kalau saya katakan pasti itu adalah Alkitab itu sendiri. Ya dan amin. Oke. Jadi